Oke, kita lanjut soal nomor 6 ya. Oke, nomor 6 ini gambarnya itu seperti ini. Jadi ada lingkaran, lalu ada sudut KUL. KUL-nya di sini 90 derajat, 90 derajat, dan panjang jari-jari lingkaran adalah 7. Yang dicari adalah luas juring UKL. Juring UKL. Nah, juring UKL berarti potongannya ini ya. 90 per 360. Jadi karena di sini sudutnya 90 derajat siku-siku per keseluruhan 360 dikali, karena di sini luas juring maka dikali luas lingkaran. Jadi sama dengan 1/4 kali luas lingkarannya adalah pi r kuadrat, r-nya adalah 7. Berarti 1/4 kali 22/7 kali 7 kali 7. Di sini coret, sini coret 11, sini 77/2 cm pangkat 2. Nah, lalu di sini setelah itu nyari luas segitiga KUL. Segitiga, kalau tadi juring, sekarang adalah segitiga KUL. Nah, segitiga KUL artinya yang merah ini. Nah, segitiga KUL, nah berarti luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Nah, di sini kan sudah tegak lurus di sini. Berarti alasnya adalah 7. Tingginya selalu tegak lurus dengan alas. Jadi 7 di sini karena tegak lurus dengan OK. Jadi LO ini tegak lurus dengan OK, maka tingginya adalah LO atau 7. Berarti 49/2 cm kuadrat. Nah, setelah itu yang C dicari luas tembereng atau daerah yang diarsir. Nah, ini saya kasih warna hijau. Nah, luas tembereng atau daerah yang diarsir ini, nah ini yang warna hijau. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah luas juring keseluruhan ya, UKL tadi, juring UKL dikurangi sama yang merah. Itu menjadi luas tembereng. Jadi luas tembereng ini yang abu-abu ini ya, bukan yang hijau abu-abu, itu sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, gitu. Jadi berapa ini? 28/2, 14 cm kuadrat, seperti itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini ada sudut AOB sebesar 60 derajat. Nah, jadi AOB ini, mana AOB? Nah, sudut AOB ini adalah 60 derajat. AOB ini adalah 60 derajat. 60 derajat. Panjang jari-jari lingkaran adalah 10 cm. Nah, karena di sini ada segitiga AOB yang terbentuk dari dua jari-jari, ini R gitu ya. Maka R ini kan selalu sama-sama 10. Artinya ini merupakan segitiga sama kaki. Sudah jelas sama kaki. Nah, tapi di sini ada sudut 60 derajat. Kalau kalian perhatikan segitiga yang sama kaki, lalu di sini 60 derajat. Artinya apa? Kalau sama kaki kan berarti sudut yang ada di kaki segitiganya itu kan sama-sama X gitu ya. Berarti 60 kalau ditambah X ditambah X itu kan hasilnya 180. Nah, artinya apa? 60 tambah 2X itu 180. Berarti 2X sama dengan 120, artinya X adalah 60. Nah, ternyata X ini juga 60. Artinya segitiga itu sudutnya 60, 60, 60 juga. Nah, kalau segitiga sudutnya sama, artinya segitiga itu sama sisi. Kalau yang tadi sama kaki, kita sudah jelas sama kaki dari R-nya, karena R-nya sama.
Nah, lalu di sini ternyata X-nya itu adalah sudutnya 60. Nah, jadi 60 semua, maka segitiga itu sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, artinya mencari tingginya itu gampang. Nah, kalau segitiga sama sisi, itu perbandingannya adalah sisinya tadi kan sama ya. Nah ini 10, ini 10, yang ini 10 gitu kan. Nah, kalau segitiga sama sisi, artinya tingginya ini dia memotong alasnya ini menjadi dua bagian sama besar. Nah, jadi di sini sampai sini adalah 5, sini sampai sini juga 5, seperti itu. Nah, jadi untuk nyari OC di sini adalah tinggi segitiga. OC adalah tinggi segitiga OAB. Nah, kalau diperhatikan, nah di sini 5, di sini 10, karena ini siku-siku, maka ini adalah 5/3. Perbandingan segitiga istimewa. Apa istimewanya? Kalau di sini 60 derajat, karena di sini tadi kan awalnya 60 derajat, kalau dibagi 2 berarti di sini 30 derajat. Kalau sini 60, ini 30, yang ini siku-siku, maka perbandingannya adalah 1 banding 2 banding akar 3. Nah, ini perbandingannya 1 banding 2 banding akar 3. Jadi kalau di gambar itu kalau di gambar itu seperti ini. 1 banding 2 banding akar 3. Dari mana? Dari Pitagoras. Ini 30 derajat, sini 60 derajat. Seperti itu. Nah, jadi OC itu sama dengan 5/3. Gitu. Nah, yang dicari apa? Luas juring UAB. Oke, berarti yang pertama adalah luas juring OAB. Ini ya. Luas juring OAB berarti semuanya nih ya, seperti potongan pizza ini ya. Berarti 60/360 kali pi R kuadrat. R-nya adalah 10. 1/6. Nah, karena di sini R-nya 10, maka kita pakai 3,14. Jadi ini 314 dibagi 6 cm kuadrat. Lalu mencari panjang apotema OC. Nah, panjang apotema ini merupakan tingginya ini kan. Jadi ini apotema. Jadi apotema OC itu 5/3. Lalu nyari luas segitiga AUB. Luas segitiga AUB. Kalau tadi luas juring AUB atau OAB, sekarang nyari luas segitiganya. Berarti luas segitiganya yang ini. Nah, gampang kan, setengah kali alas kali tinggi. Itu sama dengan setengah kali alas. Nah, alasnya ini adalah AB kali OC. Setengah kali AB kali OC. Aduh. Setengah kali AB. Nah, karena tadi kesimpulannya adalah segitiga sama sisi, maka AB itu juga 10 cm. 10 kali OC-nya tadi 5/3. Ya, coret 5. Di 5 kali 5, 25/3 cm kuadrat. Lalu luas tembereng, daerah yang diarsir. Oke, luas tembereng yang diarsir ini.
Nah, luas tembereng adalah luas juring dikurangi segitiga. Jadi luas juring nih 314/6. Ini sederhanakan boleh, dikurangi 25 akar 3. Ini disederhanakan bisa dibagi 2 ya. 157/2 min 25 akar 3. Nah, begini saja boleh. Jadi nggak perlu dijadikan desimal. Sentimeter kuadrat. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Jadi ada sebuah lingkaran berpusat di O dengan besar sudut MUN adalah 72 derajat. Panjang busur MN adalah 62,8 cm. Jadi ini busur MN 62,8. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran. Oke, kalau tadi jari-jari diketahui, busurnya yang dicari, MN-nya yang dicari. Kalau sekarang MN-nya yang diketahui, busurnya diketahui, jari-jari yang dicari. Rumusnya sama, tetap. Nah, di sini berarti berkaitan dengan busur, ya. Berarti panjang busur. Gini sih. Bentar. Oke, jadi panjang busur diketahui. Jadi di sini rumusnya adalah panjang busur. Nah, itu kan sama dengan 72 dibanding 360 dikali, karena panjang busur bagian dari keliling lingkaran, dikali keliling lingkaran. Nah, di sini panjang busurnya diketahui 62,8. Sama dengan, ini disederhanakan jadi 1/5 kali keliling lingkaran adalah 2 pi r. Ya. Nah, di sini berarti mencari R-nya. Oke. Berarti di sini 2-nya pindah jadi bagi, 5-nya pindah jadi kali. Jadi 62,8 dikali 5 dibagi 2. Itu sama dengan, oke, pi-nya juga ya, pindah ke sini. Nah, pi-nya di sini dikali, pindah jadi bagi, itu sama dengan R. Nah, ini kalau dicari 62,8 dikali 5 dibagi 2, itu 157. Berarti R itu sama dengan 157 per pi. Nah, biarkan saja pi-nya seperti ini, nggak masalah. Oke. Atau mau dijabarkan juga tidak apa-apa. 157 per 22 per 7. Berarti ini sama dengan 157 dikali, karena ini kali ke atas jadi terbalik gitu ya, 7 per 22. Apakah 157 bisa dibagi 22? Tidak bisa. Dibagi 11? Juga tidak bisa. Nah, jadi biarkan seperti ini, nggak masalah. Atau tetap dalam bentuk seperti ini, kecuali nanti bisa dicoret-coret, bisa disederhanakan gitu. Karena ini nggak bisa disederhanakan, masih dalam bentuk desimal, jadi biarkan 157 per pi gitu juga nggak apa-apa. Lalu yang dicari luas juring UMN. Oke, luas juring UMN nih yang di hasil. Luas juring, kalau tadi busur MN, sekarang luas juring. Berarti sama ya, 72 per 360, tapi dibandingkan dengan luas lingkaran. Itu sama dengan 1/5. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Berarti 1/5 pi. Nah, R-nya tadi itu 157 per pi. Nah, masukkan aja kuadrat. Berarti di kuadratkan. Ini 1/5 pi kali 157 kali 157 per pi kuadrat. Pi kali pi. Nah, pi-nya coret.
ya. Jadi 157 kali 157 dibagi 5. Hasilnya juga ini ya, jelek angkanya ya. Berarti ini begini aja gak apa-apa, per 5 pi. Begini saja cukup. Dallas Juring. Kalau mau dijadikan desimal juga tinggal dihitung seperti itu. Oh sebentar, ini ada 62,8 ya. Bentar, ini sepertinya pi-nya menggunakan yang 3,14. Jadi supaya bisa dicoret ya sama yang ini ya. Jadi ini lupakan dulu ini. Jadi ini 31,4 dicoret sama ini. Jadi 2. Ya 2 dicoret sama ini, R-nya 5. Oke, kita pakai R-nya 5. Jadi biar bulat ya. Berarti ini sama dengan 1/5, pi-nya pakai 3,14, R-nya 5 kuadrat. Ya, ini 5 coret sama ini jadi 5 pangkat 1, berarti 3,14 kali 5. 3,14 kali 5 itu 15,7. Oke, berarti ini cm kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini soal nomor 9. Ada pusat dengan lingkaran di O. Besar sudut SUT adalah 108 derajat. Jika keliling lingkaran tersebut adalah 66, pi-nya 22/7, hitunglah panjang busur ST. Busur ST berarti panjang busur ST itu adalah perbandingan sudut 108/360, karena panjang busur berarti dikali dengan kelilingnya lingkaran. Nah ini bisa dibagi 6. 108 bagi 6 itu adalah 18. 360 bagi 6 itu adalah 60. Nah ini bisa dibagi 6 lagi, 3 ya 10, berarti 3/10. 3/10 dikali kelilingnya adalah 66. 66 kali 3 dibagi 10, berarti 19,8 cm. Seperti itu. Lalu cari yang kedua adalah luas juring SUT. Tadi panjang busur ST, sekarang adalah luas juring SUT. Nah, sama perbandingan 108 dengan 360, tetapi bedanya kalau luas juring berarti dikali dengan luas lingkaran. Tadi 3/10 dikali luas lingkarannya adalah pi, kita pakai 22/7 kali R kuadrat ya. R-nya di sini tidak diketahui, maka kita cari R-nya dulu. Oke, nyari R-nya itu dari keliling lingkaran di sini bisa. Di keliling itu adalah 2πr, begitu ya. Berarti 33 sama dengan πr. Berarti 22/7 R. Ini dibagi 11 bisa, berarti ini 3, 2. Berarti R itu sama dengan 3 kali 7 dibagi 2. 21/2. Nah, jadi kita pakai di sini 21/2. Luas lingkaran itu R kuadrat. Nah, kuadrat. Berarti 3/10 kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2. Ini jadi 11, ini jadi 3. Ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada, tinggal cari 3 kali 11. Oke, saya hitung dulu. 3 kali 11 kali 3 kali 21 dibagi 20. Ketemunya adalah 103,95.
luas juring berarti cm. Oke, tidak cukup ya, cm kuadrat, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Di soal nomor 10 itu yang diketahui adalah panjang busur AB. Panjang busur AB adalah 39,6. Terus diketahui juga luas juringnya adalah 277,2. Di sini jari-jari tidak diketahui, keliling tidak diketahui, luas tidak diketahui. Nah, yang dicari adalah jari-jari. Nah, padahal jari-jari ini bisa dicari dari keliling, bisa dicari dari luas, tapi di sini sama sekali tidak diketahui. Ya kan, R-nya yang dicari. Jadi kita berangkat dari yang diketahui. Nah, 39,6 itu adalah busur, bagian dari keliling. Bagian dari keliling. Sedangkan ini luas juring itu adalah bagian dari luas. Nah, jadi keliling lingkaran itu kan 360 derajat. Tapi di sini karena ini adalah busur, berarti harus ada berapa derajat gitu kan ya. Ini kan nggak tahu berapa derajat. Ini anggap X derajat. Jadi panjang busur itu adalah X derajat dibanding 360, ya kan, dikali dengan keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah 2πr. Nah, jadi panjang busurnya adalah 39,6, itu sama dengan X dibanding 360 kali 2πr. Oke, ini dulu istirahatkan dulu. Nah, sekarang ke luas juring. Nah, luas juring itu sama perbandingannya X dibanding 360 dikali, kalau luas berarti luas lingkaran, πr kuadrat atau πr kali r, ya kan. Nah, luas juringnya adalah 277,2, itu sama dengan X per 360 πr kali r. Nah, di sini r-nya nggak diketahui kan, ditanya. Jadi dari dua ini persamaan 1 sama persamaan 2. Persamaan 2 Nah, ini kita pakai metode substitusi. Oke. Di sini kan ada X per 360 kali PR. Nah, di sini ada X per 360 kali PR. Nah, ada PR juga di sini kan. Cuma bedanya ada duanya. Berarti 2 ini harus dipindah dulu ke kiri. Artinya dikali. Nah, jadinya kok dikali, dibagi ya. 396 bagi 2, ya kan. Jadi ini itu sama aja dengan 39,6 dibagi 2. Paham ya? Jadi X per 360 kali PR itu sama aja dengan 39,6, duanya pindah jadi bagi 2. Disubstitusi ke sini. R-nya tetap sama dengan 277,2. Nah, R-nya bisa dicari. Nah, jadi R itu sama dengan duanya pindah jadi kali 277,2 dikali 2 dibagi dengan 39,6. Nah, ini kalau kamu cek, ini bisa disederhanakan jadi 7. Berarti 7 kali 2, 14. Ya, jadi R-nya ketemu 14. CF cm. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya dicari adalah keliling. Kelilingnya adalah 2πr. Karena R-nya udah diketahui, berarti 2 kali 22 per 7 kali R-nya 14. Kan tinggal dicoret 2. 2 kali 22 kali 2, hasilnya adalah 8 cm. Seperti itu.
kita lanjutkan aja. Oh sebentar, untuk yang nomor 11 sama 12 ini kita bahas di kelas aja ya, jadi cukup sampai nomor 10. Mungkin nanti kalau ada yang masih bingung perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.